Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pembubaran BUMN PT Istaka Karya Persero ternyata menyisakan PR besar. Utang Istaka Karya kepada ratusan subkontraktor hingga kini belum terbayar. Lantas siapa yang akan menanggung utang tersebut? Berikut informasinya. Inilah Jalan Tol Sediatmo, bagian dari tol Trans Jawa yang menghubungkan kota Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng sepanjang 12 km. Tahun 2008 silam dilakukan penambahan lajur dan peninggian untuk jalan tol ini dengan nilai proyek 530 miliar rupiah. Namun ironisnya, di saat pendapatan tol terus naik, ada subkontraktor yang digantung nasibnya, termasuk Triatno. Miris, sejak 8 Mei lalu, Triatno dan keluarganya harus tinggal di rumah kontrakan gara-gara tak sanggup membayar cicilan utang ke bank. Menurut data tim kurator Istaka Karya, piutang Triatno sebenarnya hanyalah 110 juta rupiah, namun entah mengapa tak terbayar hingga 15 tahun. Ada underpass di Semplak, Bogor, terus di Cut Mutia, Bekasi Barat, widening, pelebaran jalan di Cianjur, itu semua udah kita kerjakan dengan baik. Jadi saya udah berupaya untuk meminta hak saya dengan baik-baik sesuai dengan SPK. Tapi sampai sekarang hak kami belum dibayar semuanya. Sampai rumah saya tanggal 8 itu disita sama bank. Minta hak saya, Pak. Kasihani Pak Jokowi, Pak Erick Thohir, bantulah kami, bayarlah kami, Pak. Kami rakyat kecil, Pak. Saya mohon saja. Nasib serupa juga dialami Juliman Notokusumo. Tahun 2011 silam, perusahaan Juliman turut serta pengerjaan gedung imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan yang digarap oleh Istaka Karya. Namun hingga 12 tahun gedung terbangun, utang proyek senilai 723 juta rupiah kepada PT Trimatra tak juga dibayarkan. Itu sudah dinyatakan pahit, sehingga kewajiban Istaka Karya pada kami berkurang karena dicicil. Itu menjadi 648 juta 121 ribu rupiah. Jadi 648 juta. Nah itu sampai sekarang ya belum terbayar. Ronald Sinaga, salah satu kontraktor yang kerap menggarap proyek-proyek di BUMN Karya, mengaku tak habis pikir dengan tata kelola keuangan BUMN Karya yang amburadul. Meski sudah mendapat suntikan modal dari sana-sini, BUMN Karya masih saja menebar utang. Yang beliau ungkapkan di publik sama ini hanya ibaratnya normatif selevel supervisor, manager. Beliau sempat bilang, ya kita akan menjual aset untuk melunasi utang-utang ke vendor. Lah bagaimana melunasin aset utang ke vendor kalau vendor tersebut sudah dikonversi menjadi saham? Ternyata setelah dapat saham, setahun atau 2 tahun kemudian perusahaannya pilot. Setelah pilot, dibubarkan oleh presiden. Tong habis. Setelah menjadi saham, perusahaannya bubar, apa yang didapatkan? Nggak ada. Karena mereka statusnya bukan lagi sebagai vendor, tapi sebagai pemilik saham, sebagai owner. Sejak tahun 2013 hingga 2017, Istaka Karya sudah diurus oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset. 4 tahun menjalani opnam di PPA, kinerja keuangan Istaka tak kunjung sehat.